Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam teh dan kina. Kita sampaikan ini, kita laporkan ini dari lereng Gunung Tilu di background kita di PPTK Gambung. Ya. Kita bersama Pak Sabri, ahli pengolahan teh. Kita tanyakan teh itu bagaimana cara mengolahnya dan tentunya jenis-jenisnya. Nah, ini berbagai macam jenis, mungkin awam tidak tahu kan Pak? Iya. Nah, ini yang apa? Teh hitam, black tea. Ini terus lagi ini ada teh hijau. Wah, apa bedanya ya kan? Apalagi nih Pak? Ya, ini teh putih. Ini teh putih, ini pemirsa, ini teh putih. Ada lagi ini teh oolong. Wah, jadi jelaskan Pak Sabri bagaimana pengolahan teh itu menjadi berbagai macam-macam dan apa caranya begitu dan kegunaannya tentunya manfaatnya. Silakan Pak Sabri. Iya, ini Pak, kalau di teh dengan berbagai macam teh ini kan yang membedakan sebenarnya di teknik pengolahannya Pak. Teknik pengolahannya. Jadi dia teh hijau, dia teh hitam, dia teh oolong. Itu di teknik pengolahannya. Oh. Kalau bahan baku bisa sama. Bisa sama. Nah, tetapi masing-masing teh ini juga untuk menggali potensi bahan baku bisa masing-masing bisa spesifik supaya potensi tergali. Ya, masing-masingnya tergali. Jadi, nah kalau teh hitam misalnya itu bisa diambil yang polifenolnya tinggi. Oh gitu. Kalau polifenol tinggi nanti kan ini oksidasi enzimatisnya itu bisa lebih sempurna. Biasanya standarnya kan rasanya strength, seduhan, merah, kuning, kemerahan yang paling bagus itu ya. Jadi kalau saya yang paling waktu kecil yang sering saya kenal itu teh hitam. Teh hitam saya. Iya, rata-rata. Rata teh hitam Ya. banyak beredar. Nah, terus cara ngolahnya gimana? Pabriknya apa beda itu Pak? Nah, sebelum ke sana, tadi kan macam-macam teh tadi itu. Ya. Secara primer sebenarnya teh itu ada 3 Pak. Oh gitu, 3. 3 kelompok besar gitu ya. Yang pertama itu teh full fermentasi. Teh full fermentasi. Oh, itu contohnya teh hitam. Ya. Kenapa full fermentasi? Kalau di Indonesia sekarang itu sudah rata-rata bahasanya itu full oksidasi enzimatis. Oh, full oksidasi. Oksidasi enzimatis. Makanya warnanya hitam gitu. Makanya warnanya hitam untuk tehnya. Oh, teh. Nah, mutu ini semakin hitam semakin Bagus. bagus untuk teh hitam ini. Ini Pak. Nah, Ini saya juga Iya. udah ada putih dikit. Ya. Nanti kita tambah Iya. nambah. Nah, full oksidasi enzimatis ini secara mutu juga udah standar baku Pak, udah ada standar bakunya karena dikatakan full fermentasi. Jadi caranya gimana Pak? Pucuk teh, ya kan ini kan cerita yang black tea dulu. Black tea dulu ya. Pucuk teh Ya. dipanen, pakai terserah lah itu kan apa saja. Ya. Dulu kan proses pertama diapakan? Kalau untuk teh hitam yang full fermentasi karena mau dioksidasi enzimatis ini full, maka prinsip pertama harus digiling digiling keras Pak, supaya cairan keluar. Supaya cairan keluar, kalau nggak keluar kan nanti nggak saling bertemu. Sebenarnya di dalam daun teh itu kan ada yang namanya polifenol, ada polifenol oksidasenya, ada polifenol peroksidase, ada asam amino, ada kafein. Nah, setelah karena tadi full fermentasi atau full oksidasi enzimatis, maka langkah pertama harus sebelum itu prinsipnya digiling supaya ketemu. Nah, tapi sebelum digiling ini kan perlu dikondisikan supaya penggilingan itu pas. Kondisinya pas, jadi perlu dilayukan. Nanti masing-masing beda karena teh hitam kan ada yang
sistem CTC nih. Iya. Kemudian ada yang sistem ortodok. Ortodok. Ortodok pun terbagi juga. Oh, iya. Ada yang murni, Hmm. ada yang murni itu membentuk banyak kelivi ya Pak ya. Kemudian ada yang broken dan bahkan ada yang small grade ada 3. Berarti paling tidak. itu di apa tadi sebelum dilayukan terus habis itu cara fermentasinya gimana sih Pak? Saya biar masyarakat tahu membayangkan. Oh, orang awam itu kan biasanya membayangkan fermentasi itu kan ditambah mikroba gitu ya. Iya. Kalau di teh ini karena sebenarnya di dalam semua daun atau makhluk hidup itu sebenarnya di situ sudah ada enzim Pak. Oh. Enzim, mikroba itu kan kalau fermentasi sebenarnya menghasilkan enzim baru memecah-mecah itu kan enzimnya. Jadi Iya. di sini enzim udah tersedia di namanya enzim peroksidase. Ada enzim oksidase polifenol juga. Jadi di situ syaratnya itu ada pertemuan polifenol, ada enzimnya, kemudian ada oksigennya. Untuk lebih cepat bisa bantu dengan cahaya gitu. Tetapi 3 ini udah cukup bisa untuk mengoksidasi, tambahannya cahaya. Dan bahkan ada yang baru untuk lebih mempercepat tambah UV gitu. Tambah ultraviolet. Iya. Pak biar membayangkan di pabrik ini ya kan. Nah, Misalnya kalau pucuk datang, itu prosesnya diapakan kalau hitam? kalau di pabrik Iya. pucuk datang itu dilayukan. Dilayukan bisa berbagai sistem Iya, lah. iya, iya. Yang umum di Indonesia itu dihamparkan gitu, Iya. dihamparkan dalam trough, Oh, iya. namanya withering trough, kemudian diberi udara. Udara ini juga perbandingannya tertentu. Oh, itu Tertentu. iya. Terus? Perlu disebut ya. Ya boleh. Perbandingan tertentu. Jadi 1 kilo itu 18 sampai 21 CFM namanya. Oh, iya. CFM. Jadi kalau kurang karena nanti akan berpengaruh terhadap, di samping berpengaruh terhadap ketepatan layu, juga kalau kurang udara bisa enggak fresh ya, enggak jadi brightness gitu rasanya. Setelah dilayukan Mas, ada yang CTC, ada yang ortodok, tadi beda. Dan ya. tingkatannya beda. Ya. Itu paling tidak kalau untuk memenuhi pelayuan kimia itu kalau dulu itu duduk 14 jam. Tetapi kadang-kadang kan untuk CTC ini maju. 14 jam itu maju, kadang 10 gitu. Ya. Kalau ortodok karena aromanya kan diutamakan itu di 14 jam itu supaya layarnya tepat. Kalau dihitung kasar sih dari bobot misalnya 1 ton, layarnya tinggal 500. Gitu. Itu kan kalau ortodok. Iya. Tapi kalau yang CTC tadi 70 masih 70. Masih 70. Dari 1 ton masih 700 kilo. Jadi bedanya gitu. Setelah itu Mas? Setelah itu digiling. Digiling. CTC lebih keras lagi supaya menjadi kayak pelet-pelet kecil Iya, gitu. iya. Kalau ortodok juga pertama itu dimemarkan dulu. Kalau penggilingan itu memang tujuan pertama ini memar. Jangan langsung dipotong, hancur. Itu nanti nggak curly namanya kalau di teh hitam. Sebenarnya dua-duanya itu membutuhkan apa? Kenampakan curly. Nah, baru setelah itu namanya kalau digiling ortodok itu penggilingan terbuka open. Itu tujuannya untuk memar dulu. Baru lebih keras. Kemudian ya kalau di teh itu kan di penggilingan itu juga udah ada sortasi kan. Jadi untuk membentuk mutu fisik yang dimulai dari sortasi basahnya ini. Kalau di keringnya sih nanti tinggal misah-misahkan. Kalau ini membentuk. Itu berarti prosesnya ada CTC, ada ortodok ya kan Pak? Ya. Itulah selesai lah dapat teh hitam. Belum, masih basah nih. Masih basah. Dioksidasi sampai
Kalau oksidasi itu indikatornya kalau di fisik ya, di visual itu udah merah tembaga gitu. Oh gitu. Baik GTC ortodok sama saja merah tembaga gitu. Itu indikator yang mutu yang baik gitu. Nah nanti baru dari oksidasi enzimatis ini dikeringkan. Oh keringkan. Dikeringkan. Kalau GTC kan prosesnya kontinu, jadi udah diatur waktu di dalam fermenting unit namanya kalau GTC. Kalau di ortodok biasanya masih ada bagi-bagi meja, ada bagi-bagi bisa bentuk meja, bisa bentuk lantai gitu. Dulu banyak yang masih di lantai gitu. Sekarang udah karena mungkin ini persyaratan seperti HACCP apa jangan di lantai gitu, maka ditaruh di atas meja. Selesai jadi Saya dikeringkan, setelah dikeringkan ya masing-masing alat itu kadang suhunya berbeda Pak. Oh, gitu. Ada yang fluid bed dryer itu bisa sampai suhu 121 gitu. Terus kalau ada pengering yang rantai atau TSD kalau umum di teh itu sampai 100 cukup gitu. Tapi kalau ada lebih tinggi lagi FBD itu bisa sampai 140. Tapi ring ya, 120, 140. Pas Abdi tadi kan intinya udah jadi teh hitam itu kan. Sudah selesai. Habis itu disortir. Ya. Kalau teh hitam harus disortir karena kalau enggak jarang yang jualan teh hitam itu campuran kayak teh hijau gitu. Ya. Harus disortir. Disortir gitu. Jadi grade-grade-nya nanti banyak gitu. Oh gitu. Cukup banyak grade teh. Terus kalau itu oke lah selesai lah Pak. Selesai. Biar nanti waktunya cukup untuk kayak gini ya. Terus yang paling dekat ulong nih, ulong apa ini? Nah, ini tadi contoh yang full ya Pak. Iya. Sekarang yang kedua itu Gitu. teh yang semi fermentasi Gitu. atau disebut partial fermented kalau kita. Itu contohnya teh ulong. Teh ulong ini. Nah, ini juga green ulong, red ulong gitu. Variasinya banyak banget. Ya. Dan nah inilah teh yang variasi ini malah banyak bisa dimanfaatkan, misalnya petani kecil mau skala sekilo juga bisa nih. Untuk ulong ini variasinya cukup tinggi kapasitasnya. Semi fermented. Letaknya semi di mana Pak dari rangkaian itu tadi? Letaknya semi. Iya. Nah letaknya semi itu kalau teh ini sama, semua kan dilayukan. Rata-rata ulong itu ada unsur dijemur lah. Iya. Ada pelayuan matahari bisa 30 menit, bisa sejam gitu. Nah di situ penggulungannya itu penggulungan ringan. Bahkan ulong ini banyak yang bisa pakai kain atau tidak. Kenapa pakai kain? Supaya enggak terjadi kerusakan. Kebanyakan ulong ini masih bentuknya pucuk, kalau semaksimal pucuknya utuh gitu. Diseduh balik lagi gitu. Itu yang jadi enak mana sih berarti ini? Enak mana? Nah kalau enak itu selera Pak. Oh selera. Selera. Buah itu bisa selera Pak kalau selera. Tetapi untuk sekarang kayaknya milenial itu banyak gak ulong. Oh. Tetapi juga black tea yang apa? Yang kualitas bagus juga enak Pak. Iya. Jadi soal rasa itu sebenarnya selera. Iya. Mas Gitol kan yang ini kan Pak. Panas lagi. Kental yang teh wangi. Oh ya. Beda. Nah, kalau yang Nas Gitol black tea biasanya kalau yang di wilayah Jawa Barat black tea itu tanpa gula. Oh iya. Kalau Sumatera gula. Kalau Jawa itu gula. Jawa gula, tapi Jawa biasanya kan teh wangi. Iya. Pak sekarang gantilah ini dulu. Nah. Bedanya teh hitam sama teh hijau. Nah, teh hijau ini yang tanpa oksidasi enzimatis atau unfermented. Oh, unfermented. Unfermented. Makanya prinsip black tea dan green tea ini berbeda pelayuan, di pelayuan terutama. Nah, kalau black tea pelayuannya dengan suhu udara segar, jangan sampai enzimnya rusak. Kalau suhu di atas 30 dalam jangka waktu ya rusak Pak. Tapi kalau green tea harus dipanasi, bikin aktivasi enzim. Oh. Suhunya 100, 95, 100, 90, 100 gitu ya. Yang penting pabriknya beda ini kan Pak.
Beda, Oh, beda. karena kondisi Oh. lingkungan dan kondisi operasinya beda jauh, beda jauh. Orang seneng yang mana Pak? Yang selera tadi. Selera, tapi kalau secara kadar polifenol apa itu, Ini. kalau grade-nya pucuknya mutunya sama, tinggi teh hijau. Cuma kesan teh hijau itu sepet dan pahit itu masih ada. masih kental dibanding dengan teh hitam yang tinggal sepetnya sama wanginya. Oh, Iya. Oke, itu ternyata ini unfermented ya. Unfermented. Tidak ketemu. Wah. Nah, kalau untuk di Indonesia teh hijau ini sebenarnya nggak unfermented banget gitu. Oh. Karena di panning itu masih Kena sedikit-sedikit. masih ada yang teroksidasi Oh, iya. enzimatis ternyata gitu. Makanya kuning masih hasilnya kekuningan, kuning, kekuningan. iya. Kalau yang fermentasi full itu rata-rata hijau Pak, seduhannya sudah hijau kekuningan Oh. gitu, bukan kuning kehijauan. Iya. Berikutnya, tadi Ber- warna hitam, hijau, Hijau, putih. putih. Lagi Nah. gimana ini Pak mengolahnya? Nah, ini sebagai varian teh semi fermentasi. Tetapi kalau teh putih ini semi fermentasinya sangat sedikit. Oh. Jangan sampai lebih dari setengahnya. Bahkan ini kalau bisa itu karena sedikit, kalau teknologinya masing-masing rahasia sendiri-sendiri Pak. Oh iya. Nah, di PPTK juga punya formula pengolahannya. Ya pokoknya ini besarnya kan Pak, ini full fermented. Ya, Ini semi. semi. Ini Unfermented. Ini semi juga. Semi tetapi sedikit gitu. Ya. Ulang tadi, variasi Iya. ulang tadi Pak. Karena ada juga yang punya white tea, beberapa perusahaan juga oksidasinya kayaknya tinggi juga karena Oh. ditandai Pak. Oksidasi yang Eh, teh putih ini ditandai dengan Warna- warna air seduhan, ampas, Ya. itu kelihatan nanti kalau Semakin oksidasinya kuning, semakin kuning semakin oksidasinya sedikit ada. semakin bagus. Iya. Kita lihat semakin aroma itu semakin bagus itu. Tuh, kemarin saya kira kalau ini semakin kuning semakin bagus kukira. Nah iya, semakin bagus. Oh gitu. Bukan semakin coklat yang semakin Oh. coklat kemerahan yang nggak bagus. Oh, gitu. Gitu, semakin kalau kuning bagus. Kalau udah mengarah ke merah ke coklat ya banyak kata hitam gitu. Wah. Gitu. Iya. Ya, berarti kita udah paham lah kita Iya. mau pilih yang mana teh yang akan kita produksi dan kita dimanfaatkan tentunya. Sekarang coba yang ini yang sudah kita teh ini ya, Kita seduh. teh putih di sini. Oh iya. Gimana caranya? Nah, kalau nyeduh teh putih ini sebenarnya paling disarankan ya, Iya. itu cukup 5 menit saja. Oh. Jadi setelah 5 menit tuangkan dulu, jangan dibiarkan di sini berjam-jam. Kalau saya sehari, Nah, nanti baru tambahin lagi Pak. oh, Seduh pertama, kedua, ketiga gitu, Jok supaya gitu ya, aduh. aroma dan warna seduhan itu kalau ini seharian juga pahit juga apa pahit. Rasa strengthnya Iya. masuk juga. Ya, oke. Ini cukup 5 menit jika air mendidih. Oh. Tetapi kalau airnya misalnya 80 ya 10 menit, bisa 10 menit gitu karena Kalau ini beda lagi nanti cara nyeduhnya. beda. Nah, nanti kita bahas lain waktu. Lain waktu. Cara menyeduhnya. Ya. Ya, Mak. Ini boleh diminum belum? Boleh, Pak. Oh, katanya 5 menit. Oh, 5 menit di sini tadi. Oh, iya. Tadi sebenarnya. Ya, jadi diminum hangat-hangat di bawah suhu 60. Kalau untuk di testing di bawah suhu 60, Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi memang kalau di sini tuh teh enak banget ya, iya kan? Iya, suasana dingin, Dingin. diangat, kasih kehangatan. Oh, memang sesuatu harus kasih kehangatan enak. Nah, kecuali kalau panas dikasih kepanasan. Kepanasan. Nah, kalau kehangatan tuh tetap bagus. Itu yang Mau kondisi apapun ya, Pak. itu loh Pak, yang makanya yang sering kepanasan itu cuma satu, Apa, Pak? cacing. Itu cacing kepanasan. Ya. Oke pemirsa, selamat menikmati teh yang ada
Kita sekarang mengenal ada teh hitam, teh oolong, ada tadi ortodoks, CTC, kemudian teh hijau, teh putih. Kalau teh wangi Pak, campuran dia. Nah, kalau teh wangi Indonesia nih ya, Iya. yang dari awalnya itu teh wangi itu dari teh hijau diproses lagi Pak, reprocessing. Kalau secara umum sih teh hijau yang sudah jadi dari berbagai kebun di Jawa Barat biasanya ngolahnya banyak di Jawa Tengah, Cirebon ke sana gitu, Cirebon ke timur. Itu Itu teh wangi. campur melati. Nah, iya dicampur melati. Yang pertama itu digosongkan dulu Pak. Digosongkan dalam arti umpama kadar air itu sudah dinolkan, sehingga umpama ada bau rasa-rasa asing itu sudah tereliminir sebelum dicampur bunga. Nah, setelah digosongkan semalam itu dicampur bunga yang masih ini Pak, baru mau mekar itu, masih pucuk-pucuk, masih semalam dicampur, tetapi setelah digosongkan diairi lagi 30% disemprot gitu, baru dicampur bunga semalam, paginya baru dikeringkan dan dikemas ya. Kalau mau disortir, kalau enggak langsung dikemas. Oke, Gitu. terima kasih pemirsa. Kita sudah lengkap pengolahan berbagai macam produk teh bersama Mr. Zabri dari PPTK Kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.